Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita bahas saham untuk besok. Tapi sebelumnya kita review dulu beberapa saham kemarin karena ada beberapa saham itu masih akan masuk ke saham minggu depannya. Yang pertama kemarin itu TAPG. Nah, TAPG ini kena stop loss teman ya, kena stop loss. Tapi sebenarnya dia ada akumulasi ya teman. Ya. Nah, kita lihat dari seminggu yang lalu 17 Maret ini. Broker ZP ini rutin ya setiap hari akumulasi. Jadi di hari terakhir pun di tanggal 21 Maret itu ZP ini masih masuk teman ya. Tanggal 21 ya, coba kita lihat. Nah ini 2,7 miliar. Jadi setiap hari ZP ini masih akumulasi. Jadi masih akan masuk di saham minggu depan ini TAPG ya. Plannya bisa ditarik saja ke harga sekarang seperti ini ya. Itu yang pertama TAPG. Kemudian yang kedua, minggu lalu itu BNLI ya. BNLI ini juga belum jalan teman-teman ya. Boleh dibilang ini sideways. Saya nggak tahu apakah BNLI ini masuk rekomendasi saham minggu lalu atau saya postnya di grup saja ya. Nah yang menarik di BNLI ini akumulasi itu dari, nah di sini kira-kira ya, ini tanggal 9, ini tanggal 8. Dari sini broker ZP itu sudah masuk sampai sekarang teman ya. ZP itu masuk sampai sekarang, dan sekarang pun dia masih tambah barang. Jadi kalau dihitung harga rata-rata si ZP ini dari tanggal 8 Januari itu, nah kita lihat ya, tanggal 8 Januari 1711. Nah kita lihat BNLI dari tanggal 8 Januari ya. Nah ini teman lihat, dari tanggal 8 Januari 1711 itu sudah 60 miliar ya. 60 miliar kalau kita pencet netnya itu grossnya 67 miliar, berarti itu baru jualan 7 miliar saja teman ya, 7 miliar saja. Nah, ini masih akumulasi yang sangat-sangat besar ya dari broker ZP. Oke. Sementara yang jualan CC 8 miliar ya, KI 7 miliar. Jadi menurut saya BNRI masih potensi ya, masih potensi sekaligus juga beresiko teman. Kenapa? Karena bisa saja si ZP ini kan sudah untung sekitar 2 atau 30% lah ya, kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu sudah untung sekitar 29 atau 30% ya, kalau kita tarik dari tanggal 8 Januari. Nah kalau kita tarik dari 5 Februari saja ya, 5 Maret saja, nah ini itu si ZP nya masuk 15 miliar ya di harga 2430. Artinya ini baru floating profit itu sekitar 1,6% ya. Oke. 1,6%. Jadi menurut saya masih sangat-sangat potensi ya. Jadi plannya bisa kita hapus saja ini. Kemudian kita bikin plan baru. Harga sekarang 2470. Boleh 2470, kita langsung entry misalkan, atau kita boleh sedikit menawar di bawah ya, supaya bisa stop lossnya agak tipis seperti ini. Targetnya bisa di sini 28% atau 27%. Ini resisten bulanan ya, saya ambil resisten bulanan, jadi 1/4 lah, kira-kira seperti itu. Dimasuk di harga 2420, stop loss 2280, sekitar 5,7% ya. Target di 3090, 27% ya, 27%. Kalau teman sesuai ya silakan dicatat atau di screenshot juga boleh. Oke. Kemudian selanjutnya SCMA. Oh sebelumnya ANJT dulu ya teman ya, ANJT, sorry ANJT. Jadi ANJT ini masuk ke saham yang kita bahas di video ya.
Nah, kan ada saham yang nggak sempat saya bahas di video, itu langsung di grup saja ya. Nah, ini 17 Maret, ini ANJT sampai ke target 16% ya. 16% teman-teman. Ini ada di video YouTube kita minggu lalu. Jadi kita skip dulu untuk NJT-nya karena sudah capai target. Kita tunggu dulu apakah ada koreksi nanti, karena saya lihat masih ada akumulasi ya. Kalau masuk sekarang juga riskan teman-teman, bisa jadi dia koreksi dulu ke bawah untuk melanjutkan naik lagi. Kita pantau dulu NJT-nya. Kemudian LSIP. LSIP ini turun ya. Sudah kena stop loss, kita skip juga. Karena secara struktur market ini di temper 4 jam ini belum menarik ya, karena sudah jebol. Ini swing sebelumnya, kita perhatikan dulu atau kita tunggu dulu saja. Selanjutnya yang tidak dibahas di video ya, kita bagikan di grup waktu itu. Buka ini naik sedikit teman, sekitar 9%-an ya, lumayan. Saya buka ini. Kemudian SCMA ya, SCMA ini belum bergerak ya, masih di sekitar situ-situ saja ya, 20 Maret waktu itu. Dan ini juga masuk pantauan besok ya, SCMA, karena SCMA ini ada akumulasi juga teman ya. Coba kita lihat di hari terakhir saja ya. EU 7,2 miliar. Nah, ini melihat ZP juga masuk 2 miliar. Jadi SMA masih sangat bagus, bisa dipakai plan ini saja ya, plan yang kemarin di SMA. Jadi ini masuk untuk besok teman ya. Saya catat juga di buku saya SMA. Selanjutnya data ya, data. Nah, data ini juga nggak dibahas waktu itu di video karena memang waktu itu belum menarik teman ya. Besoknya saya lihat data ini ada akumulasi, ada pergerakan, makanya kita bikin plannya. Nah, di sini teman lihat di 1070 waktu itu saya lihat harganya ya, naik sampai 14% teman, walaupun sekarang terkoreksi lagi, tapi saya sudah berapa kali keluar masuk data ini dan lumayan ya, profitnya lumayan. Dan besok bagaimana, data ini masih sangat menarik ya, masih sangat menarik selagi dia belum jebol ini. Nah, ini masih bagus teman ya. Ini strukturnya di time frame 1 jam ya, teman lihat ini naik, turun naik, kemudian turun, kemudian naik, break resisten ini atau neckline, kemudian dia retest. Nah, secara struktur sebenarnya bagus ya ini. Oke, ini saya akan pantau data ini, masukkan ke watchlist. Selanjutnya ada TAPG ya, TAPG yang saya masukkan juga ke watchlist, tapi TAPG ini belum bergerak teman, ini masih akan masuk besok ya. Senin 10 Maret ini ada plan juga waktu itu 10 Maret ya, sudah lama. TAPG ini masih akan saya pantau besok teman ya, karena masih bagus, ada akumulasi TAPG. Nah, ini lagi-lagi broker ZP ya, broker ZP. Kita lihat strukturnya di time frame 1 hari ya. Nah, ini time frame-nya polanya ini saya sangat suka teman. Setelah dia turun, nah seperti ini, turun, kemudian naik, turun, naik, turun, naik, enggak membentuk lower low ya. Kemudian dia sideways di sini, kemudian jebol ya. Nah, ini jebol dan retest. Nah, di sini kita entry ya, menurut saya oke sekali ini ya, kalau pola pergerakan harganya atau market strukturnya ya. TAPG ini sangat menarik ya, bisa digunakan plan yang kemarin saja teman ya.
Jadi kita tinggal ubah TAPG ini 24 Maret. Oke, selanjutnya MTEK. MTEK juga belum bergerak ya, sesuai dengan masih di plan minggu lalu ini di 535. Tinggal kita ubah saja 2025. Oke. Nah, ini cek dulu apakah ada akumulasi di hari terakhir kemarin saja ya. Gak usah terlalu jauh belakang. Karena kita lihat ke belakang itu pasti ada akumulasi, karena minggu kemarin saya masukkan ke watchlist karena ada akumulasi ya. Nah, ini LG 35 miliar ya, masih ada akumulasi ya dari terakhir kemarin. Dan AK 1,6 miliar ya, yang jualan CP 21 miliar. Jadi MTEK masih oke. Selanjutnya DKFT. DKFT juga masih on track teman ya, masih belum bergerak. Di masih masuk pantauan ini DKFT ya, masih masuk pantauan. Oke, nah kita tambahkan 3 saham ya untuk besok di luar saham yang barusan kita bahas. Yang pertama TSPC. Nah, tempo ini TSPC ini ada struktur yang menarik ya kalau kita perkecil ini. Nah, ini sedang uptrend di time frame 1 hari teman ya. Dia sekarang terkoreksi sampai ke area swap zone di sini ya. Ini swap zone. Berapa kali disentuh ya, teman-teman perhatikan ini. Naik, nah turun ya, kemudian naik, turun lagi, kemudian jebol ya. Jebolnya di sini itu pun kalau teman-teman jeli ya, naik ya, kemudian dia turun. Nah, ini dia itu lagi, mantul lagi ke atas ya. Sekarang dia turun lagi ke area sini dan sekarang bikin struktur pembalikan arah lagi seperti ini ya. Semoga saja ya, semoga saja sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi teman-teman bisa pasang atau bikin plannya di 2340. Kemudian stop lossnya di sini 2230 ya. Kemudian targetnya di 2810. Nah, ini ya 20% kira-kira seperti itu. Nah, ini secara struktur kita lihat apakah ada akumulasi di TSPC ini. Broker TP ya, kita tarik ke belakang dari tanggal 17 saja ya, 17 sampai sekarang. Nah, broker TP itu rajin teman ya, ini akumulasi setiap hari dikit-dikit. Ini yang menarik teman, broker TP ini ya, ada akumulasi. Teman lihat sendiri, ini yang jualan Becky 2,4 miliar, kemudian CC ya, yang masuk itu TP. Dan juga risiko kita cuma 4,7% ya. Jadi TSPC ini masuk ke daftar pantauan kita besok. Oke, kemudian PGEO, anaknya Pertamina ya. Apakah dengan kasus Pertamina kemarin akan ada perbaikan ya? Tapi di sini teman lihat ya, di time frame 1 hari ini sebenarnya ada penurunan yang sangat tajam ya. Nah, ini. Tapi di sini saya targetnya sampai di sini saja, di trend line ini atau di line garis trend turun ini ya, karena memang dia sedang downtrend. Jadi kita counter trend sedikit lah ya, counter trend sedikit itu sekitar 10% saja teman ya, targetnya 10%, kemudian stop lossnya 3% ya, 3%. Kenapa saya tertarik untuk counter trend di PGU ini? Nah, ini pola ini melihat ada semacam double bottom ya, nih double bottom, dan ada pergerakan inflow, ada inflow PGO ya, broker AK ya, kemudian ZP,
Kita tarik dari tanggal 17. Nah, K 8 miliar, kemudian ZP 1,7 miliar, yang keluar tuh YU 3 miliar, TP 1,2 miliar. Ini PGO ada akumulasi. Di sini ada area support sebelumnya ya. Nah ini ya, teman-teman lihat. Ini adalah area base rally, base rally, oke. Jadi ini bisa kita jadikan berapa kali ini harga masuk di sini ya. Bisa dijadikan area support. Nah di sini dia ada pantulan, kita ambil counter trend lah sedikit ya. Jangan di hold dulu. Kenapa? Karena ini cenderung bisa turun lagi, teman. Setelah dia naik, misalkan ke area ini, dia turun lagi, ya. Nah, kapan kita boleh hold? Kalau dia sudah jebol struktur ini, teman. Nah, ini, kemudian dia break ini, ya, dia break struktur, kemudian dia retest, kemudian baru kita masuk di area sini untuk melanjutkan kenaikannya seperti ini. Oke. Sekian dulu ya, ada saham lagi nanti kita bahasnya di lain waktu atau di grup ya, untuk teman-teman di grup, karena sudah kepanjangan juga videonya. Semoga bermanfaat dan silakan teman-teman periksa ulang lagi, teman-teman bandingkan dengan plan sendiri atau strategi analisa sendiri. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat dan selamat siang.